Pada saat menginterview klien, saya akan mengajukan banyak pertanyaan. Tujuannya adalah untuk menggali akar permasalahan sebelum akhirnya kemudian kita mulai terapi. Ya, tentu saya bukan menterapi tanpa bertanya ya. Jadi kalau ada yang mengklaim sembuh tanpa bercerita, nah itu saya tidak bisa. Ya, saya tetap berpunya prinsip bahwa penyembuhan terbaik adalah ketika frame ya negatif, itu frame negatif di alam pikiran, bawah sadar itu harus ditemukan dan kemudian dirilis. Ya, rilisnya emosinya juga, sensasinya juga. Ya, jadi kan mungkin ada beberapa teknik penyembuhan itu yang dirilis mungkin ya sebut istilahnya block energy gitu. Dalam bahasa saya sensasinya yang dari badan, dan menurut saya akan maksimal ketika frame-nya atau sudut pandang pikiran yang terekam di bawah sadar itu kemudian berubah. Ya tentu untuk merubah itu tetap saja emosi, energi atau sensasinya tetap juga harus diperbaiki di dalam tubuh. Nah, beberapa kasus luka, ada tahapan luka di mana dia belum sadar dirinya luka. Itu tahapan di mana tahap awal itu di mana klien cenderung menyalahkan bahwa sakit saya ini terjadi karena orang lain. Entah suaminya yang curang ya, entah mungkin istrinya yang cerewet, entah mertuanya, entah anaknya, entah ekonominya. Di tahapan ini klien cenderung menyalahkan keadaan. Ada situasi yang membuat saya tidak nyaman, yang membuat saya sedih, membuat saya marah, membuat saya kecewa, membuat saya takut. Ini tahapan di mana klien belum ingin memperbaiki diri atau belum ingin sembuh. Ini tahapan masih ingin menyalahkan. Nah, di tahapan ini kalau diwawancara, itu biasanya saya akan memberikan ruang supaya dia melepas saja dulu. Ya, biasanya tahap ini orang yang butuh curhat, butuh mengeluarkan unek-unek dalam bentuk kalimat-kalimat begitu ya, sampai sedikit agak lega emosinya. Nah, baru kemudian kita akan membelokkan ya, supaya kemudian dia ketemu akarnya. Karena ibaratnya itu kalau orang sedang luka di tangan atau di kaki, tapi dia belum sadar dirinya terluka, itu jangankan disentuh ya, kena air saja saat mandi, kena angin bahkan udah rasa sakit. Jadi orang-orang yang memiliki trauma atau luka di dalam batin, pada saat mendengar nasihat, pada saat mendengar saran, mendengar kritikan, komen, mendengar kata orang, itu kan terasa sakit di dalam. Jadi jangan berharap memberi nasihat pada mereka yang sedang di tahapan ini. Karena tahap ini adalah tahap di mana mereka masih ingin mengubah atau menganggap bahwa sakit ini karena orang lain. Maka orangnya yang harus berubah, bukan saya. Jadi jangan menyarankan orang terapi di sini bahkan ya, kecuali dia sudah mulai sadar nih, saya yang sakit, saya yang harus berubah. Saya yang harus bertindak dan memperbaiki cara saya berpikir atau emosi saya, sehingga akhirnya saya membaik.